Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sintong Parulian Sinaputar dengan NPM 2311031015. Pada kesempatan ini dan melalui video ini, saya akan membuat video presentasi mengenai mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 pada materi bab 7, yaitu mengenai transaksi persediaan antar perusahaan. Yang pertama itu ada mengenai pengertian. Nah, apa pengertian transaksi persediaan antar perusahaan? Transaksi persediaan antar perusahaan atau intercompany inventory transactions itu merupakan suatu kejadian yang terjadi ketika suatu perusahaan dalam kelompok usaha, yaitu entitas induk dan anak perusahaan, melakukan pembelian dan penjualan persediaan satu sama lain. Nah, transaksi ini umumnya terjadi dalam kelompok perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan atau holding company dan subsidiary. Nah, selanjutnya ada mengenai jenis transaksi antar perusahaan. Ada 3. Di sini yang pertama itu ada downstream sales, yaitu penjualan persediaan dari perusahaan induk ke anak perusahaan. Yang kedua ada upstream sales, yaitu penjualan persediaan antara anak perusahaan kepada perusahaan induk. Nah, yang terakhir itu ada lateral sales, yaitu penjualan persediaan dari anak perusahaan dalam kelompok usaha yang sama. Nah, yang ketiga itu ada mengenai dampak transaksi persediaan antar perusahaan. Di sini ada 2 poin, yaitu pengakuan laba yang belum terrealisasi, yaitu jika persediaan belum menjual ataupun belum saatnya terjual ke pihak luar, maka laba yang tercatat dalam laporan keuangan gabungan harus dieliminasi. Nah, yang kedua, perbedaan harga jual dan harga perolehan, yaitu transaksi antar perusahaan. Ini seringkali dilakukan dengan markup yang lebih tinggi dibanding harga perolehan. Nah, selanjutnya ada eliminasi laba antar perusahaan dalam konsolidasi. Dalam laporan keuangan konsolidasi, laba yang belum terrealisasi dari transaksi antar perusahaan harus dieliminasi agar tidak terjadi penggelembungan laba. Nah, eliminasi ini dilakukan melalui jurnal penyesuaian. Yang pertama, jika persediaan belum terjual ke pihak eksternal, untuk di debitnya yaitu pendapatan penjualan antar perusahaan, laba ditahan yaitu jika transaksi downstream atau kepentingan pengendali jika transaksi upstream. Nah, sementara untuk di kredit itu ada HPP antar perusahaan dan juga ada di kredit persediaan. Nah, yang kedua, jika persediaan sudah terjual ke pihak eksternal pada periode berikutnya, untuk jurnalnya yaitu laba ditahan awal pada harga pokok penjualan. Nah, di sini ada contoh kasus yang bisa saya sampaikan. Misalnya, PT Induk menjual persediaan kepada PT Anak seharga 100 juta dengan harga pokok 80 juta. Nah, jika persediaan ini belum terjual ke pihak eksternal, maka laba yaitu sebesar 20 juta harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Kesimpulan dari materi pada bab 7 ini yaitu transaksi persediaan antar perusahaan. Kesimpulannya yaitu transaksi persediaan antar perusahaan ini memerlukan eliminasi laba yang belum terrealisasi agar laporan keuangan konsolidasi mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Akuntansi untuk transaksi ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari overstatement laba dan aset. Baiklah, sekian presentasi yang bisa sampaikan pada materi bab 7. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.